عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فاستمعوا تلاوته واتلوه عليكم جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم عباد الله Bapak dan ibu-ibu jamaah majlis kajian rahimakumullah. Sementara kita tunda sejenak kelanjutan dari kajian fikih salat kita karena banyak yang bertanya tentang persiapan tentang menyambut Ramadan, persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya kajian ini sudah berulang kali dan sudah sangat banyak para dai, para ulama menyampaikan pesan-pesan tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah siyam dan qiyam di bulan Ramadan. Namun untuk mengingat-ingatkan, mungkin ada yang tercecer, yang bisa dipungut atau setidaknya yang terlupa, untuk kita segarkan kembali ingatannya. Tidak ada salahnya pada pagi ini kita bicara tentang Ramadan dengan segala keutamaannya dan bagaimana semestinya seorang muslim dan muslimah mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah di bulan yang mulia tersebut. Jamaah rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang suatu ibadah yang datang pada musim tertentu di dalam kehidupan umat Islam, yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah percampuran antara ibadah dengan tradisi. Itu yang perlu sekali diperhatikan, yaitu berbaurnya antara ibadah dengan tradisi, sehingga tidak terpilah oleh sebagian masyarakat mana yang tuntunan syariat, mana yang tradisi, yang menjadi kebiasaan bukan bersandarkan kepada ketentuan syariat secara khusus, tapi bisa jadi dia bersinggungan dengan petunjuk-petunjuk umum dari syariat. Namun tidak jarang tradisi itu memberikan spesifikasi-spesifikasi, kekhususan-kekhususan yang mulanya mungkin disebabkan oleh keadaan, oleh situasi, tapi kemudian dia bergeser seperti menjadi ketentuan syariat pula, sehingga akhirnya terjadi penyempitan makna, penyempitan petunjuk syariat tersebut, supaya lebih mudah bapak-bapak dan ibu-ibu memahami. Karena nampak dan bogak karui kan yang celik kamu sudahnya. Bagian contoh seperti ziarah kubur. Nah, ziarah kubur itu adalah amalan yang masyru', disyariatkan di dalam Islam secara umum. Tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama bahwa ziarah kubur itu secara umumnya adalah ibadah yang masyru', disyariatkan. Jadi ziarah kubur bukan hanya sekedar kita datang ke kuburan, tetapi ada petunjuk
dan dengan itu seseorang mendapatkan apa yang dijanjikan di dalam syariat kita. Secara umum ziarah kubur masyru', disyariatkan di dalam Islam. Walaupun tingkat hukum disyariatkannya itu terjadi perbedaan. Apakah dia dalam kategori wajib atau mustahabun, sunnah, atau hanya batas mubah? Pendapat yang paling dekat kepada petunjuk dalil-dalil yang ada, berziarah kubur itu sunnah hukumnya. Namun ketika ziarah kubur itu mulai dibicarakan tentang keterlibatan wanita, terjadi ikhtilaf. Jadi ziarah kubur umumnya disyariatkan. Tapi kalau sudah berbicara apakah wanita termasuk yang disunnahkan pula untuk berziarah kubur, nah terjadi ikhtilaf. Paham Bapak dan Ibu kan? Jangan dikatakan ziarah kubur itu terlarang dalam syariat, tidak. Dia disuruh berdasarkan hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Kata Rasul, aku dahulu kuntu. Kalau menunjukkan kuntu, kalau kuntu itu menunjukkan berlalu. Dahulu adanya, aku melarang kamu sekalian untuk berziarah kubur. Atau dalam lafaz lain, nahaitukum an ziyaratil qubur. Kemudian fazuruha, maka ziarahilah dia sekarang. Jadi bermakna apa? Ziarah kubur itu mengalami proses pensyariatan dari terlarang kemudian disuruh. Mulanya terlarang. Sharih dalam hadis Nabi jelas sekali, beliau katakan nahaitukum, aku larang kamu sekalian. Nah, di sini para ulama mencoba memahami apa penyebab larangan awal. Kok dilarang mulunya? Itu satu pertanyaan. Jawaban yang dikemukakan oleh para ulama berbagai kemungkinan. Tapi kemungkinan yang paling dekat adalah dikhawatirkan amalan tersebut menyeret orang kepada ta'zim, mengagungkan kuburan dan yang dikuburkan, sehingga menodai ketauhidan. Makanya dilarang. Kenapa di awal? Karena pada permulaan itu dakwah Nabi itu fokus membangun akidah tauhid. Jadi jangan ada hal-hal yang akan melemahkan itu. Namun setelah akidah tauhid dipancangkan, dan kita tahu proses dakwah Nabi itu selama di Makkah lebih fokus kepada perkara keimanan. Orang yang belajar ulumul Quran tahu betul mengidentifikasi ayat-ayat yang turun di Makkah, kecenderungannya mayoritasnya adalah berbicara tentang akidah dan iman. Ayat-ayat yang turun di Madinah yang disebut dengan Madaniyah, baru di situ berisikan tasyri' berupa taklif, beban-beban syariat. Karena itu kalau kita tanya kapan zakat diwajibkan, kapan puasa diwajibkan, kapan haji diwajibkan, ulama tidak akan berbeda pendapat dari sisi kajian tarikh at-tasyri' al-islami, sejarah pensyariatan Islam itu. Mereka akan menjawab bahwa
Syariat dalam bentuk beban amal itu baru turun kapan? Setelah Nabi berada di Madinah. Jadi karena itulah makanya ulama memberikan jawaban pelarangan itu disebabkan kekhawatiran akan merusak keimanan yang baru saja ditanamkan. Nah, setelah di Madinah, maka Nabi SAW mengatakan fazuruha, pergilah berziarah ke kuburan itu. Nah, berdasarkan kepada hadis ini, para ulama mengatakan bahawa larangan ziarah kubur tidak lagi menjadi rujukan, karena Nabi SAW telah menghilangkan larangan tersebut. Bahkan setelah itu beliau perintahkan sahabat untuk pergi berziarah kubur. Nah, di sini apa kaitannya dengan Ramadan? Persiapan Ramadan. Ulama membicarakan kalau ada perintah, kan ada perintah fazuruha, perlu difahami untuk apa pergi berziarah tersebut. Ini hadis sahih ya, hadis Buraidah ini ada di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Kalau ada perintah setelah larangan, mulanya terlarang, kemudian disuruh, apakah itu memfaedahkan wajib? Di situ kajian ulama. Jadi tidak dibaca saja hadis begitu, oh tersuruh. Ulama akan mengkaji, semulanya terlarang, setelah itu tersuruh. Apakah bisa kita pakaikan setiap perintah itu menunjukkan kewajiban? Para ulama mengatakan tidak. Kenapa? Kalau ada perintah setelah semulanya dilarang, la yufidul wujub, tidak memfaedahkan kewajiban. Nah, dengan begitu maka ulama menempatkan petunjuk dari hadis tersebut, nah, tidak dalam bentuk kewajiban. Yang pertama dahulu. Namun apakah petunjuk yang didapat dari perintah tersebut? Ada yang mengatakan untuk ibahah, kebolehan. Nah, ada yang mengatakan istihbab. Nah, jadi pendapat ulama tentang berziarah kubur itu berkisar antara sunnat dengan mubah. Nah, pendapat yang paling dekat kepada nas ketika kita himpun berbagai dalil-dalil terkait dengan tujuannya, maqasidnya, karena di dalam hadis Anas ibni Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, ada tujuan rupanya ziarah kubur itu. Apa tujuannya? Fa innaha tudzakirukumul mauta. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kamu akan kematian. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Mas'ud sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, malah ada kalimat maksudnya adalah wa tuzahidu, fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Berziarah kubur itu membuat orang zuhud dengan dunia. Jadi kalau selero sadang namu apa aja dunia tu baca cara mengendalian juga. Karena do nan sadang namu na selero da elo nan tampak na iyo. Nah ube na rencak adalah
ziarah kubur membuat orang zuhud di dunia. Wa tudzakkirul akhirah, takana jo akhirat. Oh rasul rupanya hidup ko ndak keselamonyo kuah. Nah, karena maksud-maksud seperti itu, maka ulama tidak mengatakan bahwa perintah setelah larangan ini hanya sekedar bahwa dia tidak terlarang, tetapi ada maksud-maksudnya yang mulia di balik perbuatan tersebut. Maka kebolehan tadi, perintah tadi naik menjadi mustahab, sesuatu yang disenangi di dalam syariat. Itu hukum umum, sepakat ulama bahwa dia tidak lagi terlarang. Berarti dia masyru', disyariatkan di dalam ajaran agama kita. Namun ketika kita berbicara apakah seluruh orang masuk di dalam jangkauan nas bahwa disunnahkan berziarah kubur, di sini terjadi perbedaan pendapat terkait dengan wanita. Nah, ini yang jadi persoalan. Kenapa? Terkait dengan perbuatan wanita muslimah berziarah kubur itu tidak disepakati oleh ulama dalam kategori yang telah kita sampaikan tadi, disunnahkan atau dibolehkan itu. Nah, karena ada hadis yang diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, dari Abu Hurairah, juga dari Hisan bin Sabit, di mana Nabi SAW mengatakan la'anallahu zawaratil qubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Jadi hadis umum. Satu dalil umum sifatnya. Dahulu aku larang kalian berziarah kubur, namun sekarang pergilah berziarah ke kuburan. Dalam lafaz lain ada tujuannya. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kamu akan kematian. Dalam riwayat lain dikatakan tuzahidu ala dunia, membuat orang menjadi zuhud dengan dunia ini, wa tudzakkirul akhirah, dan mengingatkan orang akan akhirat. Ini adalah petunjuk umum. Tidak disebut di situ laki-laki, tidak disebut di situ perempuan. Nah, kalimat yang seperti itu apabila ditemukan nas syariat demikian, berarti secara hukum dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun datang hadis Hisan bin Sabit. Jadi kalau kita memahami petunjuk agama, tak namanya cik dalil tu gigi abi saja. Tu dapat kesimpulan. Nah, itu gunanya butuh kita orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk mengkaji dan mendalami ilmu agama ini. So kalau awak baca saya surang berdasarkan kesimpulan awak terjemahkan, ini banyak bahasa Indonesia. Nah, bisa jadi yang dinukilkan dalam satu itu belum meliputi seluruh petunjuk yang terkait dengannya. Nah, di sini banyak kerancuan orang-orang yang malas hadir di majelis ilmu, atau hadir di majelis ilmu yang itu bukanlah untuk mendapatkan ilmu dalam bentuk kajian, tetapi hanya sekedar refreshing saja. Biar galak-galak saja. Banyak sekali kerancuan-kerancuan seperti itu. Ngaji Isra Mi'raj, Sidratul Muntaha. Sidrah itu kesadaran
Tidak ada arti sidrah itu kesadaran. Jangan mentang-mentang sidrah ditulis di bahasa Indonesia SIDR. Sadar kan tujuan itu. Kesadaran arti tidak ada itu. Itu sama jo kalimat la ilaha illallah. Orang di kampung dulu tahu arti kulimah itu tak? Kulimah itu kulimah. Tidak ada itu. Tidak model itu. Nah, tetapi itu menyebar. Itu makanya saya berharap majelis-majelis ilmu itu kembali disemarakkan, dan pengurus-pengurus masjid harus mengutamakan majelis ilmu dibandingkan dengan pernak-pernik yang lainnya. Karena tujuan masjid dibangun, ada dua tujuan pokok yang tidak boleh diabaikan karena kepentingan yang lain. Apa tujuannya? Satu, tempat beribadah. Yang kedua adalah tempat bermajelis ilmu, tempat para ulama menyampaikan wawasan kepada umat. Ini dua tujuan utama. Oh, magih makan orang tiok pakan, tak, itu tak tujuan utama masjid itu. Boleh saja. Tapi ada yang aneh. Mereka bakhil, banyak pengurus masjid yang bakhil dengan majelis ilmu, tapi royal dengan yang lain. Nah, itu dia tidak mengerti tentang risalah masjid namanya. Jadi pengurus masjid banyak tidak faham dengan risalah masjid. Misi masjid itu apa sebenarnya? Kan banyak orang enggan mendudukkan ulama menjadi pembina masjid dia. Alasannya apa? Tentu ada dulu insentif juga. Kalau ada dikurung ini selama sebulan penuh di situ, didiklah kami, binalah kami, tunjuklah kami. Harusnya membina awak. Nyetinggan kerajonya. Tu kok ngadunya kawak. Anak ambo bahas sekolahnya pak. Yo kok dak sekolah anak buya terserah dek buya. Pokok buya didik kami. Lah bisa model itu. Nah. Jadi ini saya tidak tahu mau bicara kemana, karena organisasi-organisasi yang mengurus masjid tidak pernah berpikir ke arah ini. Karena tidak dipimpin oleh orang-orang yang faham pula bagaimana ahkamul masajid wa makanatul masajid wa wazifatul masajid, hukum masjid, tentang kedudukan masjid dan peran fungsi masjid di dalam Islam. Itu persoalannya. Banyak organisasi-organisasi yang terkait dengan ini sekarang ini diambil oleh orang-orang tertentu, di ujung-ujung caliklah ke pilkada nanti. Itu masalah kita. Tapi tidak mau sadar-sadar. Saya yang mengatakan seperti ini kena bully dan dimusuhi di luar. Karena mengingatkan. Nah, kembali kita kepada perkara bagaimana Islam diterima, bagaimana petunjuknya disimpulkan. Tidak bisanya dengan satu riwayat. Kalau diambil satu riwayat tadi, ala fazuruha, sekarang pergilah berziarah ke sana. Kesimpulannya adalah seluruhnya terperintahkan. Kenapa? So, kalau tidak ada petunjuk secara khusus untuk kelompok tertentu, maka petunjuk itu umum. Khitabul lidzukuri, khitabul lil inas. Begitu kaedahnya. Kalau ada petunjuk di dalam lafaznya, karena bahasa Arab berbeda dengan bahasa kita. Bahasa Arab mempergunakan kata ganti, diperbedakan antara laki-laki dan perempuan, iya kan? Kalau awak kan tidak ada. Kamu awak pakai laki-laki dan penusi. Engkau laki-laki apa? Engkau juga. Untuk perempuan, engkau juga. Itu bahasa awak. Tapi kalau dalam bahasa Arab, penggunaan bahasa untuk laki-laki berbeda, kata gantinya dibandingkan dengan begitu juga dengan perempuan berbeda. Maka tidak ada dhamir, anta, anti, dan itu akan berpengaruh ke dalam bentuk perubahan kata.
Nah, kalau difahami bahwa setiap perintah titah memakai kata laki-laki hanya untuk laki-laki, banyak nanti batal tuntunan syariat. Apa contoh? Puasa. Ayat puasa tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Amanu itu ada waw di belakangnya, itu waw jamak. Itu untuk laki-laki. Nah, kutiba alaikum. Kum itu untuk laki-laki. Kalau perempuan kunna. Nah. Terkait dengan infak. Anfiqu untuk laki-laki. Secara sigat bahasa, redaksi bahasanya mempergunakan kata laki-laki bentuknya. Nah, tetapi di dalam prakteknya perintah-perintah yang mempergunakan kalimat seperti itu kalau datang dari Allah, begitu juga dari Rasul, dalam prakteknya bahwa penggunaan kata seperti itu meliputi kedua jenis makhluk manusia, kedua jenis anak Adam. Karena itu disimpulkan oleh ulama bagi orang yang mau belajar Al-Quran, Sunnah harus memahami ini. Khitabul lidh-dhukuri, khitabul lil-inath. Kalau ada titah yang datang dengan mempergunakan redaksi kata gantinya laki-laki, atau objeknya laki-laki, atau subjeknya laki-laki, harus difahami meliputi keduanya, termasuk perempuan. Kecuali, nah, kecuali kalau ada datang petunjuk yang mengkhususkan. Kalau tidak ada petunjuk mengkhususkan, berarti kedua jenis ini terperintah oleh nas tersebut. Jadi jangan kecil itu apa-apa, enggak. Nah, kalau demikian difahami, berarti fazuruha, kata pailah berziarah umum meliputi laki-laki dan perempuan. Itu hukum asal. Tapi kemudian datang riwayat lain. Nah, ini ulama tidak mau berhenti sampai di situ. Ketika mereka menyimpulkan hukum, pekerjaan mereka yang sangat berat itu adalah menghimpun seluruh dalil syarak yang berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi tidak boleh satu itu saja. Nah, karena eboh, kok banyak eboh kini bertangka-tangka, perkara kaki serawa, berbagai macam. Nah, karena dapat ciek, putihkan di situ sekali. Nah, di dalam penelusuran ulama bertemu hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan juga dari Hisan bin Thabit oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Para ahli hadis menilai hadis tersebut berada dalam kategori hasan setidaknya, dan bahkan ada yang mensahihkannya. Apa bunyi hadisnya? La'anallahu zawaratil qubur. Allah melaknat wanita-wanita berziarah kubur. Tadi pergilah ziarah, sekarang datang hadis lain, wanita-wanita penziarah kubur dilaknat. Persoalannya ini bagaimana ini? Nah, di dalam memahami hubungan kedua hadis ini, lahirlah mazhab ulama dalam perkara ini. Mazhab ulama. Yang pertama adalah mengambil yang khusus saja. Yang khusus diberlakukan sesuai dengan kekhususannya. Tinggallah yang tidak dikhususkan. Itulah yang terjangkau oleh hadis yang pertama, hadis umum. Yang khusus adalah perempuan. Karena itu mereka berpendapat bahwa wanita tidak boleh berziarah kubur. Haram hukumnya.
karena terlaknat. Selain wanita, pergilah berziarah kubur. Ini adalah mazhab Hambali. Jadi jangan heran, awak kan kadang-kadang gilo dek kamu pe orang sidu. Pai umrah, pai haji, ditagani ibu-ibu kau masuk ke Baqi'. Tu mau pe. Orang Saudi Wahabi tak mengerti. Itu tak Wahabi, itu pendapat mazhab Hambali nama begitu. Tapi dek sakit hati, habis dia menyumpah sehidup itu. Itulah negari Wahabi itu. Nah. Itu jauh sebelum kelahiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu pendapat itu sudah dikeluarkan orang. Jadi kalau ulama Saudi memilih yang seperti itu, ya bagi kita apa alasan kita untuk mengatakan bahwa mereka tidak boleh? Mereka punya hak untuk memilih hal itu yang menurut mereka akrab, yang lebih dekat kepada petunjuk dalil. Itu makanya sia-sia sampai ke Saudi, pergi haji, pergi umrah. Mana kau apa-apa saya boleh pergi masuk ke Baqi' tu, pergi ziarah kami kok tidak. Ya itulah dasar. Tak perlu lo mampir mari bagi. Awak hadir di negari orang, mereka punya ulama yang memfatwakan untuk mereka untuk pengambil kebijakan. Ya sudah, sami'na wa ata'na saja. Nah, apakah mereka punya dalil? Ya, punya dalil. Apakah kita bisa mengatakan, oh itu sasek? Tidak bisa. Kenapa? Karena antara kedua dalil itu bisa dilihat dengan berbagai analisa. Nah, mereka mengatakan, sudah, ini sudah ada dalil khusus. Wanita berziarah kubur dilaknat. Ini sudah keluarkan sajalah kelompok wanita dari perintah berziarah tadi. Jadi tinggallah dan terjangkau oleh perintah ziarah siapa? Laki-laki. Maaf. Nah, bagaimana selain dari pendapat itu? Yang lain dari pendapat mazhab Hambali, kalau kita simpulkan, mereka mengatakan, ada yang mengatakan makruh, tidak haram, dan ada yang mengatakan boleh bisyarat, dengan syarat. Nah, itu yang paling ringan. Nah, syarat itulah nandak terjago kini. Nah. Jadi kalau kita rujuk mazhab lain, termasuk mazhab Syafi'i, membolehkan bukan lapih, karena hadis ini diperhatikan oleh para ulama mazhab. Jangan sampai tujuan nak buat baik, malah akhirnya mendapatkan yang buruk akibatnya, dilaknat oleh Allah. Karena bunyi hadisnya, la'anallahu zuwarat. Coba dong, zuwarat, zuwar. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah ke kuburan. Nah, karena itu ada ulama yang memakruhkannya dan ada yang membolehkan bisyarat. Sebagian ulama mencari illat kenapa dilaknat, padahal tujuannya akan ada untuk mengingatkan kepada mati, mengingatkan kepada akhirat. Apakah wanita tidak perlu mengingat mati? Apa wanita tidak perlu mengingat akhirat? Apa wanita tidak perlu untuk disadarkan jangan berlebih-lebihan di dunia? Kalau dijawab dengan fakta, malah wanita lebih perlu. Maka itu piti apa-apa banyak habis dari mereka. Tiok sebentar belanja berbagai macam. Ini perlu kau ibu-ibu kau. Setidaknya secara sederhana sama perlu. Nah, itu paling sedang tu pendapat.
Nah, wanita butuh juga mengingat kematian. Bukankah kematian itu sebagai wa'i, sebagai penceramah yang paling hebat? Kalau ingin mendapatkan peringatan, kafalil mauti dzikra, kafalil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai peringatan dan cukup kematian sebagai pemberi nasihat. Cuma tidak banyak orang yang memahami petunjuk ini. Nyopai ziarah kubur tiba di tempat di kuburan, bukannya takana mati, malah menuduh-nuduhnya di dalam. Galak-galak. Orang sampai bertakziah ke tempat orang meninggal, malah mempergunjing orang kadang tiba di sini. Dia tidak sadar bahwa sedang terjadi di hadapan dia suatu peristiwa. Kalau dia renungkan, maka dia akan tersadar dengan berbagai kelalaian yang telah pernah dilalui. Bukankah kadang yang ditakziahi, yang dikunjungi itu orang yang selama ini mungkin duduk bersamanya, bercengkerama dengannya, sama sekolah aja, sama mainan jawab dan berbagai macam. Kapatang galaknya jolai, 2 hari lalu menelpon jolai, kini lain tak sebisa manga-manganya. Apakah itu tidak menyadarkan? Adakah yang menghalang kalau seandainya peristiwa itu tiba jatahnya pada kita? Tidak ada. Bukankah begitu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mestinya kan teringat dengan kematian, tapi kenyataannya tidak. Artinya apa? Melihat kubur, merenungkan, mentadabburi, mentafakkuri apa yang ada di hadapan mata, peristiwa yang terjadi, mendatangkan pelajaran dan peringatan. Itu sama-sama dibutuhkan. Nah, kenapa wanita dilarang? Nah, disinilah ulama mencari sebab yang disebut dengan illat hukum. Nah, apa alasannya Nabi mengatakan Allah melaknat wanita-wanita berziarah kubur? Nah, ulama menemukan di antaranya yang mereka temukan adalah karena wanita memiliki riqqah, kelembutan hati, secara karakter mereka lebih mudah tersentuh dengan berbagai peristiwa yang ada di hadapan mereka, dan dikhawatirkan kalau mereka pergi berziarah kubur, mengantarkan jenazah berbagai macam, maka apa yang akan terjadi? Wanita akan terseret dengan suasana perasaannya sehingga terjatuh ke dalam perbuatan yang jelas-jelas dilarang. Apa yang dilarang? Meratap. Meratap tu aneh kata meratok. Jangan dikecekkan hanya meratok je muncul saja. Meratok tu tidak hanya dengan mulut, termasuk dengan perbuatan. Makanya kalangan tabi'in dahulu menganggap orang datang berkumpul-kumpul, bukan berkumpul saja ya, berkumpul-kumpul, mengundang orang berbagai macam berhimpun di tempat orang kematian, termasuk dipandang sebagai bahagian dari meratap. Di meratap itu bisa dalam bentuk ucapan kata-kata. Sebab kalau hanya sebatas air mata, tidak ada dilarang di dalam syarak. Bahkan Nabi SAW meneteskan air mata ketika putra beliau, cucu beliau wafat. Ada hadis dari Usamah bin Zaid. Putri Nabi mengirim utusan kepada beliau, memberitahukan, inna ibni ihtadar, anak saya sedang sakaratul maut, saya minta ayah untuk datang ke rumah saya. Apa kata Nabi SAW?
irja, kembali engkau dan katakan kepada anakku, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya apa yang diambil oleh Allah adalah miliknya, dan apa yang diberikan yang sekarang ada di tangan kita pun milik dia juga. Fal tasbir wal tahtasib, hendaklah dia bersabar dan berharap pahala kalau musibah menimpa. Itu nasihat Nabi. Jadi kalau orang terkena musibah, itu di antara kalimat yang dipakai oleh ulama. Makanya kalau ada orang tidak sempat datang, misalnya saudara kita ditimpa musibah, ya doakan, azamakallah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar kepadamu atas kesabaranmu memikul musibah ini. Dan ingatkan, innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Allah yang berhak, ia yang punya, apa yang diambilnya milik dia. Yang telah dia berikan yang sekarang kita katakan punya kita, siapa punya? Ya dia juga. Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Itu adalah kalimat takziah yang pernah diucapkan untuk mengingatkan putrinya. Tapi itu disampaikan ke orang yang kena musibah, bukan dipajang di tepi jalan. Kini ndak orang lah kematian, karang bungo jo nanti kana. Makanya Majlis Ulama Sumatera Barat dalam satu mudzakarah dahulu di Batu Sangkar melarang pemberian karang bunga untuk kematian itu. Yang pertama ada kemubaziran, yang kedua bertolak belakang dengan dan maksud takziah. Kenapa? Karena karang bunga itu tujuannya bukan untuk orang dan karena musibah, tapi untuk mempromosikan diri orang lah mati. Inyo pikiran jo jabatan politiknya serang-serang. Apa itu gadang karang bungo, apa itu lai ko, apa itu. Dan orang yang kena musibah tidak sempat baca isi itu. Nah, dari situlah pertimbangan ulama tidak perlu itu. Kalau kayo kirim surat, kini ada WA. Ambo tak sempat tiba. Mudah-mudahan bu disabarkan Allah, dipenuhi dado keluarga dengan kesabaran, berharaplah pahala. Anan diambil di Allah miliknya, jangan nan diambilnya, nan di tangan awak kok miliknya juga. Nah badal itu, azamakallahu ajr, azamallah ajrak, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar kepadamu. Nah salahnya kini, kau tidak perlu juga. Kok kematian kau menganakan orang ke akhirat, tak dunia, jangan dipikir. Nah, kini orang mengirim itu tuh, nanti pikirnya, tak nampak karang bunga awak orang tu pejabat terpandang wah. Nah ada lo kadang-kadang nang karang bunga ke dibuat untuk tujuannya untuk menaikkan prestisi awak. Apa itu berkirim karang bunga, padahal apa itu tu tak ada kirim. Berbagai macam cara. Bertolak belakang dengan maksud dari ziarah dan takziah. Karena itu urusannya kalau untuk kematian, Majlis Ulama Sumatera dalam mudzakarahnya dahulu tidak merekomendasikan itu. Hentikanlah itu. Kalau seandainya dikumpulkan piti sebanyak itu, diagihkan ke anak yatim dan ditinggal, no? Bah kira-kira. Kalau keluarganya susah, 50 karang bunga kali sekian barat itu. Ini baik meringankan dia. Yang tujuan dan manfaatnya tidak jelas, bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai yang mesti dipetik ketika musibah menimpa. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh balik. Jadi urus kalau menangis tidak termasuk ke dalam kalau hanya sekedar air mata. Ketika sampai pesan itu, bersumpah putri Nabi, demi Allah balik engkau kaya, hamba mintanya datang kini gojo. Nah, mendengar pesan yang kedua diiringi dengan sumpah,
Aqsamat billah, berdiri Nabi diiringi oleh para sahabat. Ketika sampai di tampek cucu beliau, di tampek putri beliau, ternyata beliau tidak menemukan lagi cucu beliau masih dalam keadaan hidup, sudah wafat. Beliau duduk dan kemudian diangkat anak tersebut ke pangkuan Rasul, cucu beliau, dan beliau pangku. Ketika beliau memangku atau memeluk anak itu, cucu beliau tersebut, nampak dada Nabi naik turun sesak dan azrafat aina, bercucuran air mata Rasul. Nah, ketika itu sahabat yang ada di samping beliau bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah?" Ada apa ini Rasul? Maksudnya kenapa ada tangis-tangisan? Kata Nabi, "Hadhihi rahmah." Air mata ini adalah rahmat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi qulub, di hati hamba-hambanya yang beriman. Jadi kalau sekedar air mata menetes, tidak ada larangan di dalam syarak. Itu pertanda ada kasih sayang, ada rahmah antara kita yang terjalin. Tetapi ketika mulut berbicara, tangan bersikap, nah hati-hati. Makanya Nabi SAW ketika Ibrahim, putra beliau, wafat, apa kata beliau? "Ya Ibrahim, inna bi firaqika la mahzunin." Sesungguhnya kami bersedih, berduka, berpisah denganmu. Wal ain la tadma, mata meneteskan air. Wal qalbu la yahzan, dan hati dirundung oleh kesedihan. Walakin la naqul, akan tetapi kami tidak mengucapkan illa, melainkan ma yardahu rabbuna, apa yang diridai oleh Tuhan kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, wanita kadang-kadang sulit mengendalikan ini. Nah, inilah yang menjadi illat, alasan menurut sebagian ulama kenapa Nabi mengatakan wanita berziarah kubur dilaknat oleh Allah, karena bisa membawa kepada mulut tidak terkendali. Kalau tidak cuiko lah kau, ibu-ibu tu kalau dia ditagan angka patang pai juo, nah bisa itu tidak mau ditagan itu tu. Itu bukan kita saja. Ingat kan di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang meratap. Kemudian Nabi mendekat kepadanya sambil berkata, "Ya amatallah, wahai ibu, isbiri, bersabarlah." Dia tidak tahu siapa yang berbisik, langsung saja dia jawab, "Innaka lam tusab bi musibati." Tentulah yo, ndak engkau nak kena musibah ambo nama Rasul. Orang serupa itu susah dinasihati itu. Nah, itu makanya mengaji kok kini mengana monyo menerima kaji. Kaji kola ke indahnya bilonyo tahu awak ketika kaji itu dipakai. Berapa banyak orang nerimo kaji sabar, tapi ketika sabar harus dipakai, hilangnya dari diri. Kemana sabar tadi? Itu gunanya mengaji. Sama aja mengaji tauhid. Kini kau aman-aman saya tauhid awaknya. Tapi ketika ada kondisi sesuatu, tiba seorang ke rumah awak, kau mau cari rumah ibu kau, ndak percaya setiaplah je. Kau lah banyak no mantan ubek bentuk kemarin, dah sia-sia di pun. Kau tahuan lah kau, halah. Ketika itu tu iman sedang digoda. Nah, lain tak tabau kaji dan selama kau dituntut. Jadi hati-hati menerima kaji itu tahammul, membawa, menerima. Ketika awak menunaikan kaji, ketika itu godaan bareng. Kalau kini ditanya oleh ke bisa sabar bu, dak ada nang menjawab indah. Lain ya, sabar. Nah, tiba ada kejadian menuntut kesabaran. Adima kaji dan tadi bertuntut sabar.
Jadi orang yang dalam kondisi seperti itu sulit, dia sudah lupa. Nah untuanglah ketika Nabi pai, ada nambah bisik, Bu, tahu ndak engkau sia tadi nambah bisik? Nah, kata ibu tadi ndak. Dzaka Rasulullah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang berbisik mendengar Rasul camihnya. Nah, langsung nyutagak, nyucari Nabi sampai ke rumahnya. Nah, ketika bertemu dengan Rasul, apa kata wanita tersebut? Ya Rasulullah, inni sabar. Rasulullah, aku sabar. Nah, aku sabar. Apa kata Nabi? As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran tu tak pakainya ketika hantaman musibah pertama tiba. Kalau lah lewat tu lah bisa orang bersabar sebenarnya. Memang baik. Nah, Abu ketika kehilangan orang tua almarhumah barik. Nah, tapi lai alhamdulillah lai takana kaji awak nak mengajan ke orang. Nah, awak lo ndak ke memakai kan. Nah, jadi itulah kesabaran tadi. Nah, itu menunjukkan apa? Salah satu petunjuk bahwa wanita mudah terseret oleh suasana. Nah, di antara ulama mengatakan, di samping tradisi jahiliyah, wanita meratap, kemudian merobek-robek maju, menampar-nampar pipi, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, inilah alasan pelarangan. Nah, karena itulah makanya kalau ada wanita yang bisa mengendalikan dirinya, tidak akan terseret kepada hal yang demikian. Nah, itulah pendapat sebagian ulama. Dia dibolehkan untuk pergi berziarah kubur dengan syarat itu. Cuma kini indah itu sedikah ke orang dah. Pai makan bersamanya malah di kuburan dia. Ala batu kuat bagi cerita. Ada lo nak main TikToknya di kubur. Jadi apa yang terjadi hari ini dalam bentuk tradisi berbagai macam perlu untuk dievaluasi kembali. Sama dengan petunjuk, apakah ada kebiasaan sama dengan kebiasaan kita mengkhususkan ziarah kubur hanya pada waktu-waktu tertentu? Jangan dikatakan tidak. Yo, kami kan tradisi kami sebelum puasa memberasihan kubur. Memberasihan kubur itu tidak ada bersyarat sebelum puasa. Memberasihan kubur itu bila lah sama. Mulanya tidak ada masalah. Bagaimana kok tidak ada masalah pada awalnya? Karena kemungkinan itu adalah kesempatan. Itu lo hari lapang. Nah, tapi tanpa disadari, masuklah ke dalam tradisi ini keyakinan. Ajaran, kalau tidak ke kubur sebelum bulan puasa, rasa duraka lo keranggai. Nah, disitulah mulai masuk ranah yang sebenarnya sudah di luar ranah kebiasaan. Itu tidak masuk tradisi lah, bersinggungan dengan apa? Dengan keyakinan. Nah, itu nampak kecekan. Hati-hati ketika di dalam pengamalan suatu petunjuk bercampur antara tradisi dengan syariat. Tradisi harus duduk kepada uruf yang sahih. Selama tradisi itu benar, silakan. Tetapi kalaulah mulainya menyerempet kerana syarak, membatasi yang bersifat umum tanpa alasan yang kuat,
Contoh, belum puasa meminta maaf rencak. Tetapi membatasi meminta maaf ke bulan puasa atau di hari raya, tidak ada petunjuk syarak. Sebab meminta maaf itu bukan dengan alasan bulan, tapi alasannya adalah kesalahan awak dan kezaliman. Kini ada orang lama saja nyo bercakapnya semuanya, awak dan salah pilih minta maaf, dalam puasa dak dirayu minta maaf. Itu namanya mendistorsi, namanya memperkecil jangkauan petunjuk syariat. Padahal di dalam hadis apa? Man kana li akhihi indahu mazlamah. Siapa saja yang ada kezaliman dia lakukan terkait dengan hak saudaranya, baik min irdihi, baik kehormatannya, atau min syai', atau apapun bentuknya, falyastardi atau falyatahallalhu al-yawma, kini ko juo agih minta kehalalannya kata Nabi. Kini ko juo minta kehalalan, lapihkan diri. Ada Nabi mengecekkan bulan Ramadan satu Syawal kah? Tidak ada. Al-yawm, kini minta kehalalannya, lapihkan diri dari jerat kezaliman itu. So, kezaliman itu menjerat orang. Nah, ini yang saya katakan, berhati-hati ketika kita membawa-bawa perkara ibadah, momentum ibadah menjadi suatu tradisi. Berhati-hati. Karena ibadah sendiri tidak bisa diatur esensinya dengan tradisi. Di adat tidak masuk karena ibadah. Adat tidak masuk karena akidah. Perlu diingat. Adat berada di ranah sosial, hubungan antar sesama, itu pun dalam ketentuan syariat dibatasi dalam bentuk adat yang sahihah, adat nan bana, adat nan batua, nan tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan petunjuk syariat awak. Itu nan boleh. Dan di luar itu tidak. Beralik megari lah tibo awak abi lepas sambanyo mana datuk iko menitah lah tu Allahu akbar, orang menitah je leh. Karena seperti itu tidak boleh dipertahankan. Yo, kebiasaan kami menjalan megari itu baru naik alik buya rubah tu. Tak ada alasan dek kerana nak menitah-nitah persembahan berjamak lo salat megari ke Isya. Jadi berhati-hati. Kini kan sebagian anak daro tu, yo petunjuk apa tu badak ko payah malakeknya uya. Tu berjamak se solat. Ba kok berjamak? Yo beko orang membadak nak doleh payahnya. Tu dak berbadak nak daron, dek karano badak. Ini perlu jadi renungan kita. Kita lanjutkan. Nah, terkait dengan Ramadan, tradisi-tradisi ini juga harus terus dievaluasi dan diingatkan bahwa ada tradisi yang bermutamasian, yang beriringan dengan syarak, tidak bertolak belakang. Walaupun terkadang sebagian mempersempit, itu harus dikembalikan sebagaimana kelapangan. Contoh, sekarang alhamdulillah sudah mulai kembali magih pembukuan. Dulu menjadi tradisi dewa magih pembukuan itu bukan magih berbuku, magih makan kanyang. Makanya dulu ada pembicaraan, awak susah naik duit kini, awak dak bom buku malam kini dah, bulan kini. Baku itu ya juga di bawah susah. Padahal memberikan perbukaan, hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa itu malah bisa dengan syurbati ma, dengan seteguk air, bisa dengan sebutir kurma dan bermacam.
Kalau dulu ndak mambo orang babuko kok, yo baralik siang. Ayam 3 rabah, kambing siku dia dengan. Nah itu namanya mambo orang babuko dahulu. Tapi alhamdulillah kini sudah mulai. Jadi mengaji perlu. Sehingga mulai awak tak sampai modal itu dialah wantan sekamu saji orang solat maghrib sebelumnya solatnya babuko anda sekotak kurma atau bara kurma atau segala raga-raga bermacam itu konsep petunjuk syariat yang mulai difahami sehingga tradisi yang dahulu mempersempit makna mulai kembali lepas dan beriring dengan petunjuk syariat. Tapi tidak boleh bosan awak untuk mengevaluasi itu, mengingatkan. Nah termasuklah tradisi menyambut Ramadan yang sampai hari ini alun sado orang faham. Bahwa tidak ada di dalam syariat Islam petunjuk melakukan mandi sunat. Yang terkait dengan masuknya bulan Ramadan. Tidak ada. Ini tidak ada dalil. Bekolah pakai pemandi daun pandan dan sebagainya. Bekolah sampai ke situ ceritanya. Syariat adakah menyuruh seseorang untuk mandi dalam rangka menyambut bulan Ramadan? Tidak ada. Karena itu bagi orang yang telah mengkaji tentang perkara taharah. Kan awaklah pernah bahas masalah taharah. Ada mandi dan wajib disebabkan oleh janabah atau disebabkan oleh haid dan nifas, ya kan? Ada cik lain wajib dimandian, itu orang meninggal. Nah di luar dari itu ada mandi yang mustahab, yang disunatkan. Ada tak pernah tersuah dalam kitab fikih ketika masuk sanjo bulan Ramadan? Tidak ada. Tidak ada. Nah. Yang ada adalah sebelum Jumat. Yang ada apa lagi? Hari Raya. Ada sebagian berpendapat setelah memandikan jenazah. Kemudian apa lagi? Ketika akan berihram, hendak melakukan haji dan umrah. Dan kapan lagi? Ada yang mengatakan sebelum masuk tanah haram. Ada yang berpendapat lagi, ada lagi sebelum wukuf. Nah itu adalah mandi-mandi yang disunnahkan. Artinya ada dalil syarak yang menunjukkan amalan tersebut. Dan tidak ada dalil yang menyuruh orang untuk mandi karena Ramadan tiba. Itu dari mana dapat tradisi tadi itu tuh? Nah ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah tradisi itu diambil dari kepercayaan yang telah menjadi keyakinan atau amalan-amalan yang menjadi keyakinan sebelum kehadiran Islam. Walaupun secara spesifik kita tidak menemukan secara pasti apa agama orang Minangkabau sebelum Islam. Payah mencari tahu. Kalau agama Aditya Warman, wak tahu. Tapi kan di Minangkabau kok anan diyakini dek rajo, lun tentu identik diyakini dek masyarakat. Kenapa? Karena rajo di Minangkabau jangan dibayangkan serupa rajo di Jawa. Nah, kemarin ada sutradara dari Malaysia datang ke surau bertanya tentang Minangkabau, Islam dan hubungan dengan Negeri Sembilan. Saya jelaskan, jangan difahami bahwa kerajaan di Minangkabau seperti kerajaan di Malaysia, Mataram, Majapahit dahulu. Jadi di Minangkabau ini orang jadi raja karena sakatu alam. Dan dia memerintah dengan musyawarah.
Karena itu raja awak ada 3 yang disebut dengan raja 3 selo. Raja alam, raja ibadat, raja adat. Raja alam di Pagaruyung. Ketiganya punya istana sebenarnya di Pagaruyung. Tapi tempat berdiamnya raja alam di Pagaruyung, raja adat di Buuk, raja ibadat di Sumpul Kudus. Nah, 3 itu institusi kerajaan, Kona Limbago namanya. Kemudian ada orang yang menjadi menteri-menteri dahulu yang disebut Basampek Balai. Di samping Basampek Balai ada panglima kerajaan dan ada di Petipuh Tuan Gadang, Harimau Campo Koto Piliang. Dan nanti ada perwakilan wilayah timur dan barat. Kalau di Solok ada namanya Balenan Panjang. Nah, Padang termasuk dalam wilayah, termasuk sampai ke pesisir adalah wilayah jangkauan Balenan Panjang, Kubuang 3 balai. Nah, di wilayah barat ada lagi, di wilayah timur lagi. Ini pesisir barat. Institusi itu. Dan raja di Minangkabau tidak pernah ada singgasana. Karena itu pailah Pagaruyung itu tidak bersua singgasana. Jadi kalau orang meneliti kerajaan Minangkabau, bawa konsep kerajaan lain, tidak tersuah dia. Raja awak dulu di lantai sedulu. Pelian dia gih kasut tipi. Sama aja Merapulai. Kini Merapulai nala babuek kan. Babuan korisinya. Pelaminannya. Kalau dulu Merapulai duduk di bawah. Raja seperti itu, raja awak. Nah, jadi karena itu makanya raja dengan rakyat belum tentu bisa diidentifikasi. Oh, agama rajonya itu belum tentu agama rakyat begitu. Bahkan kalau kita telusuri sejarah masuk Islam ke Minangkabau, dahulu rakyat berislam dibandingkan dengan raja di Pagaruyung. Kenapa? Karena berdasarkan tulisan-tulisan yang awak baca, Syekh Burhanuddin dan Partamu telah menjadikan Batu Hampa. Sianan ada nan dari 50 kota. Batu Hampa tahu kan? Nah, di Batu Hampa itu telah menjadikan pusat penyebaran Islam oleh Syekh Burhanuddin tahun abad ke-2 balik. Iko bukan Syekh Burhanuddin yang di Ulaan ya. Bukan Syekh Burhanuddin di Ulaan. Tapi Syekh Burhanuddin yang di Kuntu kuburannya. Syekh Burhanuddin Kuntu. Syekh Burhanuddin di Ulaan kok kudian kok. Bahkan sebelum Syekh Burhanuddin Ulaan pulang, lah ada kawan guru beliau, kawan Syekh Abdul Rauf Singkil, dan berdakwah di sepanjang ranah Minang. Nah, kalau ada orang 50 kota pula di siku nanda kek je negari Taram. Nah, tersua tu ada namanya Syekh Ibrahim Mufti. Itu seangkatan dengan Syekh Abdul Rauf Singkil, guru dari Syekh Burhanuddin Ulaan. Jadi jan awak membicarakan Islam mulai dari Syekh Burhanuddin di Ulaan dah. Jauh sebelum itu. Nah, waktu itu alun lai tokoh kerajaan Sultan Alif Khalifatullah masuk Islam. Belum lagi. Jadi belum lagi masuk Islam, ternyata dakwah sudah menyebar. Nah, ini menunjukkan bahwa kadang agama penguasa dengan agama rakyat belum tentu sama. Nah, karena itu amo tidak bisa kecekkan agama orang awak. Kemungkinannya ada, dan ikut di tiawarman itu mungkin ada Hindu, mungkin ada yang beragama Buddha, mungkin beragama macam. Nah, kita tahu di dalam keyakinan agama itu, sebelum mereka melakukan ibadah-ibadah tertentu,
menjadi kebiasaan mereka untuk datang ke air-air, ke tempat-tempat mata air yang mereka anggap suci, dengan mempergunakan berbagai peralatan mandi. Ya, kita bisa lihat di daerah-daerah yang masih menganut agama itu. Nah, kemungkinan ini pula yang menjadi tradisi dahulu oleh masyarakat Minang. Setiap kegiatan peribadatan, mereka datanglah ke tempat-tempat pemandian dengan maksud menyucikan diri lahir dan batin. Miripkah? Ada kemiripan. Ada kemiripan. Dari sisi alat-alat mandinya pun, bunga-bunganya dan berbagai macam, juga ada kemiripan. Nah, jadi tidaklah salah kalau ada yang mengatakan bahawa tradisi balimau sebelum bulan puasa merupakan kelanjutan tradisi yang ada sebelum Islam. Barang kok bertahannya setelah orang awak masuk Islam? Karena ada sebagian ulama yang memberikan pembenaran atau membolehkan dengan alasan awak bekokang ke barami-rami. Nah, kalau awak hadir berjamaah kau dapat bau nawak jalah, supaya nak harum bau nawak, supaya nyaman. Kan Nabi melarang orang nak memakan basal, bawang merah, putih untuk hadir ke majlis. Nah, berarti bau-bau yang tidak sedap kok dapat janganlah ada di dalam majlis ibadah awak. Nah, dengan alasan itu sebagian ulama ya dak biasalah mandi. Nah, alasan itu karena kita akan berjamaah qiyam Ramadan, tarawih dan macam. Itu alasan satu. Alasan yang kedua, ada yang mencoba-coba mencari alasan lain. Itu kan simbolis saja itu. Makna mandi di situ adalah membersihkan diri dari segala noda, kotoran, taubat berbagai macam. Janganlah ye cari itu syariat. Batinnya kan adalah menyucikan di dalam. Nah, itu alasan-alasan yang dikedepankan. Tapi apakah dua alasan itu bisa naik menjadi hujjah syariah? Tidak bisa. Karena apa? Karena nampar tamu, kalau dikatakan itu adalah sebagai alasannya adalah untuk awak supaya harum hadir di majlis, awak kan bermajlis kan tak di bulan Ramadan saja. Kalau yang model itu tentu setiap solat, setiap berkumpul mandi. Itu satu. Terus yang kedua, hukum dari mandi ketika kita akan hadir berbagai macam di tempat orang banyak supaya jangan mengganggu suasana pertemuan dan majlis, tidak sampai ke tingkat sunnah. Dalam artian dia dianjurkan karena itu. Seolah-olah kalau orang hadir tanpa itu tidak sempurna pelaksanaan ibadah dia. Itu namanya mubalaghah, ghulu namanya, berlebih-lebihan. Nah, termasuklah dengan alasan menyucikan jiwa berbagai macam. Islamlah punya petunjuk syariat menyucikan batin. Tidak bersyarat harus mandi. Kalau toh akan mandi seperti itu, apa urusannya ke danau? Apa urusannya ke Tangayi? Belum turun Tangkuranji. Nah, urusannya kesinan hubungan. Kok ke mandi mana itu mandi sela rumah surang-surang. Nah, apa urusannya punya persyaratan ini dan itu? Itu satu. Jadi dengan berbagai alasan yang dikedepankan, tidak ada satupun yang bisa jadikan hujjah syar'iyyah bahwa balimau itu adalah bahagian dari syariat menyambut Ramadan. Tidak ada. Nah, setelah dia tidak memiliki dasar, sudah tidak berdasar secara syar'i, bukan alasan yang dicari-cari. Secara syar'i tidak ada alasan, ditambah dengan mudarat yang dibawa. Mudaratnya satu, tidak terjaganya kehormatan.
Bayangkanlah, laki-laki penusi tajun ke petang ayah. Babate tidak, apa tidak. Gilai pakai jilbab ya. Kalau lah basah sadar jilbab tu lah melakik ke badan. Apalagi baju ibu-ibu sebagian kini dasarnya kaos berbagai macam. Kalau lah kena ayat, nah, coba lihat. Hilang kehormatan, hilang malu. Mintuo je binantu sama tajun ke tangi. Coba bayangkan. Kemudian itu menjadi ajang sebagian untuk dijadikan tempat maksiat. Anak-anak muda dijadikan hari itu hari pacar-pacaran yang semestinya mereka diajak untuk mempersiapkan diri. Laita wa asirun Nabi di awal. Ya baghiyasy syarr, kata Nabi, ini adalah seruan malaikat. Ya baghiyasy syarr, aqsir. Itu kan itu. Ini dua seruan. Ya baghiyal khair, wahai yang mencari kebaikan, yang berharap kebaikan, akbil, ayo halumma, mari. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang menginginkan kejahatan juga, aqsir, alah tu. Jangan ditaruh yang jolai. Akhirnya hendak di awal Ramadan berharap takwa, pergi berpacaran lu. Duduklah anak-anak muda. Ditambah lagi mudarat yang lain. Sudah tak ada gunanya. PT habis. Kecelakaan meningkat. Dan berbagai macam. Jadi dasar tidak ada. Mudaratnya tampak. Yang seperti kok. Lah patut awak kecikkan. Awak perbaiki. Allah tu balimau-limau tu. Kemudian apa hukumnya berimau yang seperti itu? Yang saya jelaskan tadi itu. Hukumnya haram. Kok mandi-mandi setelah di rumah? Apakah itu termasuk bid'ah yang munkarah? Ya, itu bid'ah yang harus diingkari oleh ulama. Tak usah dicari-carian alasan untuk membenarkan itu. Nah, berhentilah. Terus juga akan disambut Ramadan kah? Awak kan gadang hati ko Ramadan tiba. Saya mengatakan, jangan dikatakan ketika kita tidak membolehkan umat ini menjalankan meneruskan tradisi balimau berarti awak tidak senang dengan kehadiran Ramadan. Kehadiran Ramadan mesti kita sambut dengan kegembiraan. Tapi tahu tak bapak-bapak dan ibu-ibu, gembira itu apa? Itu yang perlu awak duduk kan? Gembira itu, gembira, senang hati, sedih. Nah, itu min af'alil qulub. Itu perbuatan hati itu. Jadi gembira itu tidak bisa diukurnya dengan sikap lain. Yang dikecen menangisnya, oh sedih tu, luntan tu, ada orang menangis di kegadangan hati. Oh nyo galak sana mana, tidak ada galak nak cemian orang bagai. Jadi awak harus faham hakikat dari kegembiraan. Gembira itu min af'alil qulub, perbuatan hati awak. Ia mana lagi gadang hati awak dengan kehadiran Ramadan? Kalau you apa alasan awak bergadang hati? Itu nanti dudukkan dahulu. Kalau benarlah kalbu gembira dengan kehadiran Ramadan, tidak akan lahir perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan tuntunan Allah. Kalau batu tu. Tapi kalau gadang hati itu, tapi keluarnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat, itu gadang hati berduto namanya itu, atau tidak beralasan. Apakah ada kita diisyaratkan di dalam Al-Quran bergembira? Ya. Dengan apa?
dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika, hendaklah dengan itu, falyafrahu, mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, kurnia Allah dan rahmatnya itulah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan selama ini. Artinya apa? Kegembiraan seorang muslim, kalau betul hakiki kegembiraannya, ya, itu karena datangnya rahmat, datangnya karunia. Lai ingat bapak dan ibu-ibu kaedah untuk mendapat rahmat Allah, karunia Allah. Untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dengan berbuat maksiat kepadanya. Itu perlu tu kaedah. Nah, yang perlu diingat bahwa rahmat Allah la tunalu, tidak bisa dicapai dengan apa? Dengan maksiatihi, dengan berbuat maksiat kepadanya. Jadi dengan apa rahmat Allah dijangkau? Dengan ketaatan. Kalau yo batu orang tu gembira karena kedatangan bulan Ramadan, lainnya sadari apa nan tibo kehadiran Ramadan itu. Rahmat, janji, keutamaan. Alayado di dalam petunjuk syariat untuk mendapatkan rahmat itu dengan melakukan perbuatan kedurhakaan. Tidak ada. Bawa ke dapat takwa. Kalau anak-anak muda awak di awal Ramadan mempertunjukkan pembangkangannya kepada tuntunan syarak. Bawa ke dapat rahmat di bulan Ramadan, karunianya, keutamaannya. Kalau aurat tidak dijaga, bawa ke mendapat rahmat dan karunianya. Kalau nan indak menjadi syarat untuk kesempurnaan ibadah, awak buat sebagai syarat. Tidak boleh mau indak afdal rasanya masuk Ramadan. Siapa menjadikan itu sebagai alasan keafdalan? Tidak ada. Jadi kalau itu dikatakan adalah untuk menyambut kegembiraan seorang muslim, itu adalah kegembiraan di dalam kalbunya dan dia lahirkan dengan sikap yang tidak bertolak belakang dengan tuntunan syariat. Itu makanya apa pituah ulama, gadang hati jangan membuat awak lupa jobateh dan pantang larang. Sadih pun tidak boleh pula membuat awak melakukan perbuatan haram. Itu hati-hati itu. Kini banyak orang gadang hati melampaui batih. Dek kagadang hati, woi, jamaah haji itu ada je tu. Gadang hatinya lah sudah tahu Allah selesai ibadah awak. Apa pangkunya? Laki orang pangkunya ke? Terlupa biar. Tak bisa model itu. Ya serombongan. Serombongan tak menyebabkan jadi mahram. Oh, sibuk menyalami gurunya. Cium tangan gurunya begini. Anak guru kau sananglah bercucu lah punggung tangan. Pada bini orang. Nah, alasan kadang hati kau ibadah lah selesai. Tak bisa. Itu apapun keadaan kita, mau bergembira, mau bersedih, itu urusan kalbu. Sikap lahir kita harus terkawal dengan tuntunan syarak. Kalau benar itu gembira. Jadi kegembiraan seorang muslim itu membuat dia apa? Tunduk kepada tuntunan syariat. Kenapa? Karena alasan gembiranya adalah rahmat Allah, karunia Allah. Nah, itu juga akan disambut. Ambo mengingatkan.
Ada ampek petunjuk yang bisa awak dapat dari dalil-dalil untuk awak menyambut Ramadan. Yang pertama adalah bersihkan keimanan dari kesyirikan. Perkokoh tauhid. Kenapa? Karena yang diseru untuk melakukan siam dan qiyam itu adalah orang-orang yang beriman. Itu menunjukkan apa? Kalau betul kita sungguh ingin mendapatkan ketakwaan di bulan Ramadan, modal awak tidak cukup hanya dengan Islam. Kan ada orang yang bertanya, jamaah sebagian cerdas bertanya, Buya, kecek Buya, syarat berpuasa tu wajib puasa kan Islam? Iya, kan syarat wajib puasa Islam. Tapi bagaimana kok dalam Al-Quran dan diimbau wahai orang-orang yang beriman? Kira-kira jawab aja tu. Syarat wajib puasa Muslim orang tu. Nyo Islam, beragama Islam, wajib dia puasa. Tapi di dalam ayat perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kenapa? Nah, kalau ada orang mengaji tentang ayat Al-Quran, biasanya pangka ayat berkaitan dengan ujung ayat. Ujung ayat tidak boleh lapih dari pangka ayat. Ujung ayat. La'allakum tattaqun. Kalau seseorang hanya bermodalkan Islam, tentu dia wajib berpuasa. Tetapi kalau sebatas keislaman saja, bisa jadi hukumnya adalah puasanya mujzi'un, sah, dan kewajibannya gugur. Tapi ayat itu tidak menjanjikan sebatas gugurnya kewajiban, tetapi ada fadlun, keutamaan, yaitu taqwa. Jadi kalau orang ingin mendapatkan ketakwaan dengan puasanya tidak sebatas gugur kewajibannya, modal harus ditambah. Jadi kalau labo gak gadang pengen, modal harus ditingkatkan. Jadi jangan dipakai politik ekonominya dengan modal sekecil-kecilnya. Di modal dinaikkan, keimanan ditingkatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan la'allakum tattaqun kepada alladzina amanu. Nah, dari situ kita mengambil isyarat, dan di setiap ibadah apapun kita khawatir kalau seandainya ibadah itu berdiri di atas keimanan yang bercampur dengan kesyirikan, habitat a'maluhum, amal mereka bisa hancur lebur. Karena iman yang bercampur dengan kesyirikan pada hakikatnya bukanlah iman yang sesuai dengan ketauhidan. Dan iman yang tidak ada tauhid di dalamnya atau bercampur dengan kesyirikan sulit untuk menghadirkan keikhlasan padanya. Nah, kalau suatu amal tidak hadir ikhlas padanya, ba'a kira-kira Allah tidak menerima amalan yang indah dikhususkan untuknya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi akarajo awak kini mempersiapkan diri, memeriksa keimanan awak. Kalau ada berbagai keyakinan dan syirik berbagai macam yang menodainya, singkirkan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya. Itu satu dahulu persiapan, periksa. Dan yang kedua bahwa amal ini harus dilakukan sesuai dengan petunjuk syariat. Karena lama melaksanakan ini hanya berdasarkan kepada tradisi berbagai macam, bisa jadi amalan kau bergeser dari petunjuk syariat, sehingga kini terjadi perdebatan-perdebatan.
Banyak orang bertanya perkara imsak karena banyak di kabarnya di medsos berbagai macam. Betul. Imsak itu adalah semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Terus baku ada imsak 10 minit di awal sebelum subuh tiba. Itu bukanlah imsak dalam makna apa? Kewajiban menahan dari segala mufattirat atau muftirat, dari apa yang membuat batalnya puasa. Tetapi itu adalah petunjuk agar seseorang bersiap diri. Itulah afdalnya waktu seseorang sahur sebelum 10 menit itu dia sudah berhenti. Itu bukan berarti kalau orang makan dan minum batal, tidak. Dari mana rujukannya? Rujukannya kepada hadis Zaid bin Sabit. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersahur. Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tasaharna ma'an Nabi, ini hadis sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Thumma qumna ila shalah. Kemudian kami berdiri melakukan salat. Nah, itu kata Zaid. Kemudian ditanya orang, kam kana qadru ma bainahuma? Bara jarak antara kalian sahur bersama Nabi itu dengan kalian melakukan salat subuh itu? Dijawab oleh Zaid, 50 ayat, 50 ayat Al-Quran dibaca. Nah itulah yang dikadarkan oleh ulama 10 menit tadi. Tulanan rancak. Kalau wak lailah lapang waktu jago berbagai macam, ya kira-kira 10 menit sebelum subuh itu ajan makan kanyang jolai. Itu dasarnya. Tapi kerana assalamualaikum dakwah tuntut seolah-olah kaji yang dibawa dek ulama, dek pendakwah kini ko seolah-olah itu kaji baru. Tidak. Semenjak dahulu sudah kita jelaskan bahwa kapan saatnya imsak yang hakiki ketika subuh masuk. Nah, supaya kita bisa menjalankan petunjuk syariat ini dengan benar sesuai dengan tuntunannya, tentu mau tidak mau ilmu. Nah karena itu saya berharap umat Islam di negeri ini menjadikan majelis ilmu sebagai tempat mereka meluapkan kegembiraan menyambut Ramadan. Kalau perlu buat pekan tarhib Ramadan. Tapi isinya bukan berbanar-banar ya. Isinya bermajelis ilmu. Kaji tentang fikih, kaji tentang sahur, kaji tentang iftar, kaji tentang apa mufattirat. Kini kan yang membuat orang berbuka puasa itu kan macam-macam. Kemarin ada perdebatan, merokok membuat berbuka nak? Nah, karena ada sebagian merokok itu kan asok. Masuk kemari, keluar ke hidung. Nah, itu sama sama isu angin udara. Ada yang berbuat seperti itu, yang berpendapat demikian. Saya katakan pendapat itu tidak benar. Tetapi untuk menjalihkan ketidakbenarannya perlu dikaji apa sebenarnya makna makan, apa sebenarnya makna minum, dan apa tujuannya dari makan dan minum itu. Sehingga nanti sebagian ulama mengatakan, bagaimana kalau orang bersuntik? Bagaimana kalau orang dari impus? Yang impusnya tidak dimasukkan melalui kerongkongan. Tapi, nah, berapa macam pula impus itu? Ternyata ada impus yang isinya membuat orang jadi tidak lapar dan tidak haus. Nah, untuk mendudukkan hal-hal yang seperti itu, tidak mungkin di WA.
di majelis ilmu. Belum lagi cerita bermusafir. Belum lagi perkara mengqada. Wanita banyak utang bertumpuk-tumpuk. Ramadan kini lah tiba, utang Ramadan lalu lu cuba bayi lah tu. Nah, kenapa ada fatwa sebagian ulama mengatakan dia wajib mengqada tapi wajib dah bayar fidyah? Kan ada fatwa yang begitu. Nah, benarkah fatwa seperti itu? Kalau iya, apa alasannya? Belum lagi tentang qiyamnya. Betapa banyak pertanyaan tentang witir. Apakah masih ada tahajud di malam Ramadan? Belum lagi perdebatan tentang bilangan rakaat tarawih yang tiap tahun. Belum lagi yang solat kancangnya lebih kancang dari kepetabang. Nah, semua itu butuh untuk kita kaji. Nah, karena itu menyambut Ramadan dengan apa? Bermajlis ilmu, menambah wawasan agar kita bisa mengambil manfaat bulan Ramadan itu hadir. Kenapa? Karena amalan dan tindak tagak di atas ilmu, di atas petunjuk syarak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua. Jadilah dua kan? Satu tadi ya, iman bersihkan. Yang kedua, bermajlis ilmu, rajin. Jadi sebelum Ramadan kau di orang ngaji tentang siam datang. Begitu bergembira, disiapkan diri. Awak pantas menerima. Siapa orang yang pantas menerima rahmat itu? Orang yang cukup ilmu. Karena ilmu itulah menjangkau rahmat tersebut. Dan ketiga lagi, tubu ilallah, taubat. Karena tidak sedikit perbuatan maksiat kita itu yang menghalang dan menghambat makbulnya. Kan ada perbuatan maksiat yang menggerogoti amal. Nah, tentu perlu bermuhasabah. Assalamualaikum dikerja. Fatubu ilallah. Kemudian baru itulah berat tiga. Dan terakhir dan kampe yang perlu untuk kita lakukan adalah memperbaiki hubungan Dhatul Bain antar sesama. Bukan berarti membatasi. Bukan berarti membatasi. Kenapa? Yang perlu diperbaiki itu apa? Bukan hanya sekedar maaf-maafan. Bukan sekedar maaf-maafan, tapi memperbaiki hubungan Dhatul Bain antara kita.